Baik, jujur semuanya, kita kembali di program Happiness Moment sampai nanti pukul 6 sore dan masih menemani aktivitas jujur semuanya dan masih bersama dengan Ibu Salim Materu di studio Radio Love Jogja FM. Silakan bisa kembali akses live streamingnya di lovejogja.online atau di Jogja Streamer dan juga terbuka di line interaktifnya. Silakan di 0853 11665 300 di 0853 11665 300. Kita dengarkan kembali sharing dari Ibu Salim Materu bagaimana tenanglah aku besertamu itu jadi tema di program Happiness Moment di sore hari ini. Silakan Ibu. Iya, baik. Nah, satu hal yang kita harus menyadari bahwa sampai kapanpun dan keadaan apapun Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita, ya. Nah, mari kita akan baca contoh kedua dari firman Allah dalam Alkitab kita masing-masing. Markus pasal yang kita buka semua, ya. Markus pasal yang keempat, ya. Ayat 35 sampai dengan 41. Kita Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Haleluya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Iya, haleluya. Ini cerita yang menarik untuk kita terus ingat bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. Nah, pertanyaan saya begini, Tuhan ada dengan murid-muridnya dalam perahu yang sama, ya kan? Apakah murid-muridnya sudah tahu siapa Tuhan? Ya tentu, mereka melayani Tuhan mereka bersama dengan Tuhan sendiri pergi memberitakan Injil. Mereka sangat tahu siapa Tuhan, mereka tahu dan mereka melihat tanda-tanda ajaib, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Mereka tahu. Nah, yang kedua, fakta berikut adalah murid-murid tahu juga Tuhan itu ada dengan mereka di dalam kapal mereka. Bersama dalam perahu ini. Bersama dengan murid-murid ini. Lalu fakta yang ketiga, apakah Tuhan tidak tahu akan terjadi badai? Gak mungkin, dia maha tahu. Ya, tapi Alkitab mencatat beliau tidur. Tuhan tidur dengan nyenyak. Saudara, ada satu fakta rohani saya ingin katakan begini. Kadang-kadang Tuhan tahu apa yang harus kita lewati. Saudara berdoa dan saudara kayaknya, oh Tuhan engkau nggak jawab saya, engkau nggak dengar saya, tapi dia ada. Saya ingat contoh firman Tuhan ini seperti Ayub. Pasal 23 ayat 8 sampai 10. Di ayat 8 dan 9 Ayub berkata begini, Tuhan aku mencari engkau ke timur, engkau tidak ada. Ke barat engkau nggak ada. Ke utara engkau nggak ada. Ke selatan engkau nggak ada. Sepertinya Musa mencari Tuhan seluruh mata penjuru angin. Dia nggak merasakan Tuhan ada. Tetapi dia luar biasanya Ayub adalah apa? Ayub berkata seandainya ayat yang ke-10, engkau menguji aku akan muncul seperti emas murni. Ayub tetap menyadari bahwa walaupun dia sudah berdoa mencari Tuhan dengan segala macam cara dan seakan-akan masalah itu begitu besar sehingga dia nggak bisa merasakan Tuhan, tapi dia percaya Tuhan ada. Sehingga apa? Karena dia perkatakan gini, kalau engkau menguji aku akan muncul seperti emas murni. Luar biasa. Murid-murid tahu Tuhan ada. Dan Tuhan maha tahu, dia tahu ada angin, ada badai. Tapi ini ujian bagi murid-muridnya. Kalau aku bersama dengan engkau, jangan takut. Haleluya. Sehingga Tuhan tegur mereka, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Kadang-kadang kita beribadah, bahkan melayani Tuhan. Tapi rupanya saat punya masalah, diterpa masalah persoalan kiri kanan, ya. Orang bilang satu belum selesai, datang lagi satu belum selesai, datang lagi. Saya mau bilang, pastikan engkau percaya kepada Tuhan bahwa dia ada di dalam buritan kapal hidup saudara. Amin. Makanya Tuhan tegur mereka, mengapa kamu begitu takut?
Mengapa engkau tidak percaya? Luar biasa saudara, ya. Nah, kapal waktu kami ke sana di Galilea dan Galilea, ya sangat indah sekali, ya saudara. Dan rupanya kapal zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, ya, ditemukan pada tahun 1985 di saat lagi musim panas, ya, musim kemarau, sehingga air itu surut dan tiba-tiba ada kapal yang muncul di situ, ya, di permukaan karena air surut. Dan setelah para arkeolog ambil dan mereka mulai mengadakan cek dan segala macam, rupanya ini kapal pada tahun 2000 tahun yang lalu, kapalnya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Makanya sekarang kapal itu walaupun sudah nggak utuh tentunya, ya, ini kapalnya dibuat dari pohon aras, tapi sekarang kapal itu dimuseumkan di dalam museum Beit Yigal Alon di Galilea. Kalau kita mau ke Galilea naik kapal keliling-keliling pantai Galilea itu, pasti di situ kita akan bertemu dulu dengan museum yang namanya Museum Beit Yigal Alon. Dan ini adalah nama Yigal Alon dari seorang pahlawan Israel dulu yang memenangkan pertandingan antara Israel dan Arab, dan mereka memberi nama ini sebagai salah satu perwujudan menghormati Indonesia bilang kepada pahlawan, itu sehingga museum namanya Museum Beit Yigal Alon. Nah, waktu kami melihat kapal ini, wow, memang sudah rusak, makanya para arkeolog itu menaruh ada bagian-bagian tertentu yang disanggah supaya tidak rusak atau tidak roboh, saudara, karena sudah sangat rapuh 2000 tahun yang lalu. Tetapi waktu saya melihat ini, saya berkata bahwa Tuhan begitu sangat hebat saat itu. Lalu saya mulai terbawa dengan cerita ini. Waktu Tuhan ada dengan murid-muridnya, ya, bayangkan Alkitab berkata bahwa saat angin goncang itu datang dan masuklah air ke dalam kapal, tentu semua orang akan panik. Tetapi satu hal kita harus sadar, ada yang maha kuasa di sini. Dia berkuasa atas alam semesta. Dan betul itu yang terjadi. Dia menghardik angin itu. Dan angin itu pun taat kepada Tuhan. Karena dia maha kuasa. Dalam hidup ini, saudara, banyak memang kita mungkin yang menghadapi persoalan kehidupan. Tetapi satu hal yang membuat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan adalah, mari belajar bersabar dan taat. Bahwa engkau dan saya percaya Dia ada di setiap every situation. Apapun situasi saudara. Amin. Dia ada dengan kita. Karena terbukti saat murid-murid menghadapi angin sakal yang begitu sangat kuat, ya, yang menghantam badan kapal mereka. Mereka sangat takut memang besar manusia. Tetapi Tuhan maha kuasa atas alam semesta. Dalam cerita banyak sekali ya kalau bicara Danau Galilea banyak sekali cerita. Ya, salah satunya waktu jam 3 pagi Tuhan berjalan atas air, lalu murid-muridnya berpikir ini hantu. Lalu Petrus bilang, kalau engkau nggak hantu, izinkan aku datang. Tuhan selalu berkata, ya, ingat ini juga satu menarik perhatian kita untuk share dan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan itu, ya dan amin. Tuhan selalu memberi solusi dan selalu memberikan kita kesempatan untuk merasakan Dia ada dalam setiap kekuatan kuasanya buat kita. Sehingga waktu Petrus berkata, kalau gitu aku mau pergi, dia bilang, iya mari datang kepadaku. Tapi lihat, mengapa Petrus bisa jatuh? Udah berjalan atas air loh, saudara. Tapi mengapa dia bisa langsung tenggelam? Karena apa? Mulai membiarkan dirinya terkonek dengan hal daging. Yaitu apa? Angin. Sama, saudara mau ikut Tuhan. Tuhan berkata, mari ikut aku. Tidak yang mustahil, percaya. Tapi kalau engkau dengar si A bicara, oh masa si B bicara, masa si daging engkau biarkan, ya, mengkontaminasi imanmu yang sudah tertuju kepada Tuhan, maka engkau akan goyah dan tenggelam sama seperti Petrus. Tapi lagi-lagi kasih setia Tuhan begitu nyata. Tuhan mengulurkan tangan kepada Petrus dan mengangkat dia dari air. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu buktinya. Engkau udah jatuh, kita mungkin udah jatuh sama seperti Petrus tenggelam, tapi Tuhan tetap mengulurkan tangannya menolong kita. Karena itu pembuktian Tuhan beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.
Baik, jujur semuanya masih di program Happiness Moment. Ini terlalu bersemangat Ibu Salim. Haleluya. Semangat Ya. kita. Nah, masih Yes. sampai nanti pukul 6 sore masih Ya. menemani aktivitas jujur semuanya. Silakan masih terbuka di line interaktifnya. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Kita kembali bersama di program Happiness Moment sore hari ini. Stay tune.